Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Serintil. Dia hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari, dia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun bagi Mbok Serintil, itu sudah lebih dari cukup karena dia hidup seorang diri. Saat Mbok Serintil asik melamun, tiba-tiba raksasa jelek dan bau muncul di hadapannya. Mbok Serintil ketakutan, sampai-sampai dia tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia berpikir jika ajalnya akan segera tiba. Raksasa berkata dengan suara menggelegar. Raksasa itu memberikan sebuah kantong kecil berisi biji timun. Mbok Serintil menerima kantong itu. Sampainya di rumah, Mbok Serintil melaksanakan perintah raksasa. Dia menanam semua biji timun itu di tegalan miliknya yang kecil. Setiap hari, dia menyiram dan merawat kebun timunnya. Seiring waktu, tanamannya tambah subur dan mulai berbuah. Benar apa yang dikatakan raksasa. Salah satu buah dari tanamannya berwarna emas. Timun-timun itu semakin hari, semakin masak. Timun emas itu pun juga tumbuh besar. Sudah waktunya membelah timun itu. Mbok Serintil akhirnya memetik timun emas itu dan membelahnya dengan hati-hati. Betapa terkejut karena mendapati seorang bayi perempuan menangis di sana. Mbok Serintil senang sekali dan mendekap bayi itu. Dia menamai bayi itu Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sehat, cekatan, dan terampil. Mbok Serintil tidak henti-hentinya bersyukur karena mempunyai anak berbakti seperti Timun Mas. Namun, jika dia teringat dengan janjinya dengan raksasa jahat itu, dia menjadi sedih karena sebentar lagi usia Timun Mas hampir 6 tahun. Kekhawatiran Mbok Serintil terbukti. Raksasa datang untuk menagih janji. Untung, saat raksasa datang, Timun Mas sedang pergi ke pasar menjual timun-timun hasil kebun. Mbok Serintil berusaha menenangkan raksasa itu. Raksasa itu setuju dan berjanji akan datang 2 tahun lagi. Serintil terus memikirkan nasib anaknya. Akhirnya, suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya, ada seorang pertapa yang menyuruh Timun Mas pergi ke atas gunung. Mbok Serintil mengikuti pesan dalam mimpinya. Dia menceritakan semua pada Timun Mas tentang janjinya dengan raksasa. Mbok Serintil menyuruh Timun Mas pergi ke tempat pertapa itu berada. Dia menemukan rumah pertapa itu dan menceritakan semua kepadanya. Sang pertapa lalu memberinya 4 kantong yang hanya boleh dibuka jika Timun Mas dalam keadaan bahaya. Karena sang raksasa sudah menunggu, Mbok Serintil segera berteriak. Timun Mas segera berlari. Sang raksasa menjadi marah dan mengejarnya. Timun Mas teringat pesan sang pertapa. Dia membuka kantong pertama yang ternyata isinya adalah biji timun. Gadis cilik itu menebarkan biji itu dan dalam sekejap muncullah kebun timun yang luas dan berbuah ranum. Perhatian raksasa segera teralih. Dia memakan timun yang segar dan ranum itu sampai lupa kepada Timun Mas. Namun, saat timun habis, raksasa itu teringat akan Timun Mas
raksasa semakin dekat. Timun Mas menyebarkan isi kantong tua yang ternyata berisi jarum. Dan muncullah hutan bambu yang lebat dan runcing. Timun Mas menyebarkan isi kantong ketiga yang berisi garam. Dalam sekejap, muncullah lautan luas. Sang raksasa berusaha berenang dengan cepat. Kaki-kakinya yang terkena bambu terasa perih, tapi itu tidak menyurutkan tekadnya mengejar Timun Mas. Hanya tinggal satu kantong terakhir, dan sang raksasa baru saja keluar dari laut. Dalam hati Timun Mas, dia menangis dan memohon pada Tuhan untuk melindunginya. Dia pun menaburkan isi kantong terakhir yang berisi terasi. Dalam sekejap, muncul lautan lumpur ganas. Sang raksasa yang sudah sangat marah tidak menyadari bahayanya. Dia terjun ke dalam laut lumpur ganas dan segera tenggelam. Timun Mas kembali ke rumah, dan Mbok Serintil menyambutnya dengan tangisan bahagia. Mereka pun hidup bahagia berdua sebagai ibu dan anak yang saling mengasihi.